Raja ini sangat melegenda, jauh melebihi gabungan semua raja Jawa kuno. Dan ia diyakini sebagai tokoh kunci di balik runtuhnya Majapahit sesaat sebelum Jawa memasuki zaman baru di akhir abad 15. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia dan kita akan membuka selubung misteri tokoh yang telah memancing gairah spiritual di Jawa selama 3 abad terakhir ini. Apakah Prabu Brawijaya adalah tokoh historis atau sekedar hidup di dalam karya sastra? Yuk. Di awal abad 16, pasukan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggana melumatkan satu persatu bekas wilayah Majapahit. Meski demikian, para Rakawi Hindu di berbagai kadewa guruan masih giat menulis lontar, sehingga api sejarah masih menyala. Namun, ketika Gunung Penanggungan yang menjadi kiblat Majapahit diduduki Demak, para Rakawi dan cerdik pandai pun mengungsi ke Blambangan dan Bali. Sejarah menjadi gelap gulita. Dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama periode tersebut. Masa berganti masa dan sampailah kita di abad 18. Seorang pujangga diperintahkan Pakubuwono III dari Kasunanan Surakarta menulis babat Tanah Jawi untuk mengisi kekosongan sejarah selama periode Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Disinilah tokoh bernama Prabu Brawijaya mulai ditulis dan melegenda di kalangan rakyat. Menurut saya, kepopuleran Brawijaya berdiri di atas 2 pilar besar. Pilar pertama adalah karya sastra berupa babat yang ditulis sekitar 2 abad setelah runtuhnya Majapahit. Meski ada banyak karya sastra mengenai Brawijaya, 3 yang tertua adalah Serat Kanda, Babat Tanah Jawi, dan Serat Darmo Gandul. Serat Kanda kira-kira ditulis antara abad 18 dan 19, dan menurut J.L.A. Brandos, serat ini menjadi dasar bagi penulisan Babat Tanah Jawi. Menurut Serat Kanda, Majapahit runtuh akibat pemberontakan Demak. Lalu Brawijaya, sebagai raja terakhir Majapahit, menolak berganti keyakinan dan mengungsi ke Bali. Dari Serat Kanda lah kita mengenal ungkapan Sirno ilang kertaning bumi atau musnahnya kemakmuran bumi, yang lalu populer sebagai angka tahun keruntuhan Majapahit, yakni tahun 1478 Masehi. Nah, bagaimana dengan Babat Tanah Jawi? Naskah tertuanya yang bertahun 1722 Masehi mencatat bahwa Brawijaya adalah raja terakhir Majapahit yang memiliki patih bernama Gajah Mada. Ini kata Babat Tanah Jawi ya, bukan kata saya. Menurut babat tersebut, dari selir Tionghoanya, Brawijaya memiliki putra bernama Raden Patah yang diangkatnya menjadi Adipati Demak dan dibekalinya dengan 10.000 abdi, lengkap dengan gajah, tandu, pedati, dan berbagai kelengkapan lain. Namun, menurut Babat Tanah Jawi, Raden Patah malah memberontak dan menyerang kerajaan ayahnya sendiri. Sedih dan kecewa, Brawijaya pun lenyap secara gaib beserta seisi istana. Nah, agak berbeda. Serat Darmo Gandul yang ditulis sekitar tahun 1900 oleh Kalemwadi menyebutkan bahwa Brawijaya bukannya hilang secara gaib, melainkan melarikan diri. Salah seorang wali Songo mengejarnya dan berhasil mengajak sang raja berganti keyakinan. Sabto Palon, sang abdi raja, menjadi kecewa dan mengucapkan janjinya yang terkenal hingga saat ini. Sosok Sabto Palon dan janjinya telah kami bahas dalam Telisik Candi Cetho yang bisa Anda tonton nanti pada link di atas atau di deskripsi. Nah, pilar kedua kepopuleran Brawijaya adalah tradisi masyarakat. Uniknya, masing-masing daerah punya versinya sendiri dan tidak nyambung antara satu dengan yang lain. Misalnya, ada yang meyakini Brawijaya moksa di Gua Langse, Gunung Kidul, sementara yang lain menganggap tempat moksanya adalah Puncak Hargodalem di Gunung Lawu. Sebagian lagi percaya Brawijaya tidak moksa, tetapi meninggal biasa dan dikubur di Tuban. Bahkan, di Blitar dan di Trowulan ada juga situs yang diyakini warga sebagai makam Brawijaya. Sosok raja ini pun dikaitkan dengan beberapa candi di Jateng dan Jatim. Misalnya Candi Pari dan Tawangalun di Sidoarjo, juga Candi Cetho di Karanganyar, dan Candi Doko di Kabupaten Semarang. Candi-candi tersebut beberapa telah kami telisik. Silakan cek semua linknya di deskripsi ya. Nah, dengan semua popularitasnya dalam babat dan cerita rakyat, dapatkah Prabu Brawijaya diklaim sebagai tokoh historis yang menjadi raja terakhir Majapahit? Yuk, kita cross-check dengan sumber primer, yakni prasasti, karya sastra, dan berita asing yang ditulis di sekitar masa akhir Majapahit. Pertama, prasasti Waringin Pitu yang dikeluarkan Raja Wijaya Parakramawardhana Dyah Kertawijaya pada 1447 Masehi. Prasasti tembaga ini memberi gambaran cukup lengkap mengenai keadaan politik dan susunan pemerintahan di masa akhir Majapahit.
Lalu prasasti Trowulan III yang juga dikeluarkan oleh Dyah Kertawijaya, namun tidak diketahui angka tahunnya. Ada juga prasasti Pamintihan yang dikeluarkan Raja Suraprabawa pada tahun 1473 Masehi. Tak lupa beberapa prasasti yang dikeluarkan oleh Dyah Ranawijaya, yakni prasasti Petak dan 4 prasasti Jiyo yang semuanya berangkat tahun 1486 Masehi. Selain itu, ada Serat Pararaton yang meski dianggap sumber sekunder, menurut arkeolog Hasan Jafar, serat ini mungkin ditulis pada abad ke-15, yakni masa akhir Majapahit. Serat ini memuat silsilah raja-raja Majapahit lengkap dengan konflik yang melatarinya. Dari sumber-sumber tersebut, kita mendapatkan silsilah raja-raja Majapahit di masa akhir, yakni setelah masa Hayam Wuruk. Namun, pendapat sejarawan terbelah dua mengenai raja terakhir Majapahit. Kelompok pertama meyakini tokoh Bhre Kertabumi adalah orang yang sama dengan Dyah Ranawijaya. Kelompok kedua, misalnya arkeolog Hasan Jafar, berpendapat bahwa Bhre Kertabumi dan Dyah Ranawijaya adalah orang yang berbeda. Nah, terlepas dari pendapat mana yang benar, adalah fakta bahwa nama Brawijaya tidak ditemukan dalam silsilah manapun. Namun, sebagian orang berupaya membuktikan kehistorisan tokoh Brawijaya dan melakukan dua hal ini. Pertama, menunggangi silsilah. Sosok Brawijaya yang hanya dijumpai dalam babad dan cerita rakyat dilekatkan pada silsilah Majapahit yang asli. Ada yang melekatkan Brawijaya di sini. Alasannya sederhana. Menurut Babad Tanah Jawi, Brawijaya beristrikan Putri Campa yang memeluk agama Islam. Nah, di Trowulan terdapat situs yang diyakini makam Putri Campa dan berangkat tahun 1448 Masehi, tepat pada masa pemerintahan Kertawijaya. Padahal, keberadaan makam Putri Campa ini pun janggal, karena menurut epigraf George Coedis, ketika Daiviat menyerbu kota Vijaya di Campa pada tahun 1471 Masehi, kerajaan Campa masih sepenuhnya Hindu Siwa. Nah, ada juga yang melekatkan Brawijaya di sini, juga di sini. Atau keduanya, jika mereka dianggap orang yang sama. Alasannya pun sederhana. Berhubung Brawijaya dalam Babad Tanah Jawi adalah raja terakhir Majapahit, maka sosoknya akan dilekatkan pada siapapun yang dianggap raja terakhir Majapahit. Nah, ada juga yang menganggap semua raja Majapahit adalah Brawijaya. Menurut mereka, Brawijaya adalah gelar yang disandang keturunan Dyah Wijaya, sang pendiri Majapahit. Karena Brawijaya ada banyak, mulailah mereka ditandai dengan angka. Ada yang menandai Dyah Wijaya sebagai Brawijaya 1 dan berlanjut hingga Kertawijaya sebagai Brawijaya 5. Namun yang paling populer adalah Kertawijaya sebagai Brawijaya 1 dan berlanjut hingga Bhre Kertabumi Dyah Ranawijaya menjadi Brawijaya 5. Lalu, ketika Bhre Kertabumi dan Dyah Ranawijaya dianggap orang yang berbeda, muncullah angka selanjutnya. Dyah Ranawijaya menjadi Brawijaya 6 dan Patih Udara dianggap Brawijaya 7. Padahal, aslinya Raja-Raja Majapahit tidak menggunakan angka di belakang gelarnya. Bahkan Babad Tanah Jawi pun hanya menuliskan satu sosok Brawijaya tanpa angka di belakangnya. Saya menduga penomoran Brawijaya hingga berjilid-jilid ini salah satunya untuk mengakomodasi kepentingan berikut. Yuk, kita cermati skenarionya. Bhre Kertabumi atau Brawijaya 5 merebut tahta Majapahit dari Suraprabawa. Suraprabawa yang tersingkir memiliki anak bernama Dyah Ranawijaya atau Brawijaya 6 yang balas mengalahkan Kertabumi. Nah, anak Kertabumi, yakni Raden Patah, lalu membalaskan kekalahan ayahnya dengan menyerang Dyah Ranawijaya sang Brawijaya 6 dan Patih Udara sang Brawijaya 7. Maka, dengan adanya Brawijaya bernomor, Raden Patah pun tidak menjadi anak durhaka dalam Babad Tanah Jawi. Karena yang diserangnya bukanlah Brawijaya ayahnya, melainkan Brawijaya yang lain. Jadi jelas ya, ternyata sosok Brawijaya dapat dengan mudahnya dilekatkan di sana-sini sesuai tujuan dan kepentingan sang pelaku. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik lebih jauh mengenai sosok Brawijaya, serta teknik untuk mengidentifikasi tokoh sejarah agar kita terhindar dari cocok logi. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Mereka yang meyakini Brawijaya sebagai tokoh historis biasanya juga menggunakan kemiripan nama. Nama Brawijaya dipecah menjadi Bra Wijaya, dan Bra dianggap singkatan dari Batara, sebagaimana orang Majapahit menyingkat Batara Ring menjadi Bre. Padahal, kebiasaan ini tentunya asing bagi penulis Babad Tanah Jawi yang saat itu tidak mengenal budaya Majapahit. Sebenarnya, dalam Babad Tanah Jawi, gelar Batara juga ada, tapi hanya untuk dewa, itu pun tidak disingkat.
Misalnya Batara Guru, Batara Wisnu, dan lain sebagainya. Tapi oke lah, kita asumsikan Brawijaya adalah Batara Wijaya. Selanjutnya tinggal mencari Raja Majapahit dengan unsur Batara dan Wijaya dalam namanya, yang sebenarnya cukup banyak. Misalnya, Dhyarana Wijaya yang dalam prasasti peta bergelar Sri Batara Prabu Girindrawardhana Garbupati Nama Dhyarana Wijaya. Gara-gara ada Batara dan Wijayanya, Dhyarana Wijaya pun dianggap Brawijaya. Padahal, jika kedua saudara Dhyarana Wijaya, yakni Dyah Wijaya Karana dan Dyah Wijaya Kusuma bertahta, dua unsur tersebut akan ada juga dalam gelar mereka, sehingga semuanya bisa disebut Brawijaya. Selanjutnya, buku Suma Oriental karya Tommy Pires, yakni laporan pandangan mata tentang Asia Tenggara di awal abad ke-16, menyebut Raja Jawa yang bernama Batara Fojaya. Sejarawan meyakini kata Fojaya adalah ejaan Portugis untuk Wijaya, sehingga nama ini pun diterjemahkan menjadi Batara Wijaya. Namun, apakah Batara Fojaya dalam Suma Oriental adalah pribadi yang sama dengan Brawijaya versi Babatana Jawi? Yuk, kita kenakan topi detektif sejarah kita dan mulai menyelidik. Seorang detektif saat mengidentifikasi jenazah yang telah rusak misalnya, tidak akan puas hanya dengan menemukan nama pada KTP jenazah. Ia pasti mengambil sampel DNA untuk memastikan bahwa identitas tersebut 100% cocok dengan sang jenazah. Nah, DNA tokoh sejarah adalah persona dan data sejarah yang mengiringinya. Sebagai contoh, kita tahu bahwa Majapahit dan Wilwatikta, meski berbeda nama, adalah kerajaan yang sama. Mengapa demikian? Karena DNA-nya sama. Mulai masa kekuasaannya, nama-nama raja dan leluhurnya, hingga corak keagamaannya pun sama. Ada contoh lainnya yang lebih mudah. Nama Asisi, seorang konten kreator sejarah berusia 17++ yang tinggal di Jawa Timur, jelas merujuk pada persona saya. Namun jika di Italia hidup seorang kurator museum berusia 80 tahun yang bernama Asisi, apakah orang itu lantas disamakan dengan saya? Tentu tidak, karena kesamaan nama saja tidak cukup. Maka, apakah Brawijaya Babatana Jawi adalah pribadi yang sama dengan Batara Fojaya Suma Oriental? Mari kita bandingkan persona mereka berdua. Brawijaya versi Babatana Jawi. Patihnya bernama Gajah Mada, memiliki anak Raden Pata yang menjadi penguasa Demak, menikahi Putri Campa dan Putri Tiongkok, berpenyakit kelamin, tidak berani pada Sunan Giri, pasukannya tunggang langgang oleh serangan lebah, lemah terhadap keluarga dan wilayah bawahan, akhirnya dihancurkan oleh anaknya sendiri, yakni Raden Patah. Nah, berikut persona Batara Fojaya menurut Suma Oriental. Patihnya bernama Amdura, tidak memiliki ikatan kekeluargaan dengan Demak yang merupakan bangsa Mur, memiliki kekerabatan dengan penguasa Blambangan, kaya raya, agung, dan hedonis. Gagah berani, berkali-kali menggempur koalisi bangsa Mur di pesisir utara, terutama Demak. Pelaut-pelautnya andal, ditakuti seisi Jawa laksana dewa. Leluhur Batara Fojaya dikenang oleh rakyatnya, pernah menguasai timur hingga barat Nusantara. Dengan membandingkan kedua persona tersebut, jelas terlihat Brawijaya Babatana Jawi tidak sama dengan Batara Fojaya Suma Oriental. Dengan prasasti-prasasti yang saya sebutkan di awal juga berbeda. Itulah mengapa saat mengidentifikasi tokoh sejarah, sebaiknya kita tidak memisahkan nama dari DNA atau personanya. Persona Brawijaya adalah raja yang lemah dan kalah, sedangkan Batara Fojaya memiliki persona yang perwira, menggempur koalisi orang-orang Mur yang dipimpin Demak, mirip dengan persona Dhyarana Wijaya yang mampu menggempur Wilwatikta demi haknya dan menyatukan serpihan Majapahit. Bagi saya, kesimpulannya jelas. Dhyarana Wijaya dalam prasasti peta dan Batara Fojaya dalam Suma Oriental adalah benar-benar tokoh historis. Namun, tanpa mengurangi rasa hormat pada mereka yang meyakininya, bagi kami, Brawijaya versi Babat, termasuk Babatana Jawi, bukanlah tokoh historis. Tentu saja pendapat kami bisa berubah bila di kemudian hari ditemukan sumber primer sejaman yang mengukuhkan Brawijaya sebagai tokoh historis. Kalau dirunut-runut, sesungguhnya kebingungan seputar sosok Brawijaya ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, kerajaan Demak sendiri tidak mengeluarkan satupun sumber sejarah primer, baik itu prasasti maupun catatan sejarahnya sendiri. Yang ada hanyalah berita asing sejaman berupa catatan Tommy Pires dan beberapa penulis asing lainnya.
Kedua, mereka yang bersikuku bahwa Brawijaya adalah tokoh historis telah memaksakan sumber sekunder, yakni babat-babat yang saya bahas tadi, pada sumber primer berupa prasasti dari masa akhir Majapahit. Padahal, dalam penyusunan sejarah Indonesia, karya sastra dari zaman kemudian, serta mitos dan legenda, adalah sumber sejarah yang nilainya jauh di bawah prasasti dan berita asing sejaman. Kami juga pernah membahas soal kritik sumber yang bisa Anda tonton nanti pada link di atas atau di deskripsi. Maka, mengotak-atik nama Brawijaya dari babat tanah Jawi, lalu memaksakannya agar cocok dengan sumber primer seperti prasasti, adalah metode yang terbalik dan amat disayangkan jika dilakukan oleh mereka yang paham sejarah. Meski, tentu saja, popularitas Brawijaya sebagai tokoh babat dan cerita rakyat tidaklah mengherankan. Bagi kaum penguasa pada zaman babat itu ditulis, Brawijaya ibarat jangkar yang menghubungkan mereka dengan Trah Majapahit, serta memberi legitimasi dalam memerintah Jawa. Sementara di mata rakyat, Brawijaya mewakili pihak yang kalah dan tersingkir, namun juga membangkitkan ingatan lambat-lambat mereka akan kejayaan masa silam. Meski demikian, kita tetap perlu memisahkan Brawijaya dari ranah sejarah dan menempatkannya pada ranah yang tepat, yakni sebagai tokoh dalam karya sastra, agar kita dapat menghargainya dengan benar sebagai tokoh yang mewarnai khasanah spiritualitas Jawa dan memperkaya budaya kita.